Jadi di antara para jemaah mungkin ya, ada yang sudah berkeinginan, ada yang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah umroh lagi ataupun umroh yang kedua. Jadi kita nanti akan lihat di Masjid Irona. Umroh yang kedua ini boleh Bapak Ibu dilaksanakan untuk diri sendiri. Misalkan karena kemarin kita di antara para jemaah mungkin ada yang ragu, kayaknya ada yang kurang pas. Misalkan kita mau umroh lagi pada saat ini, monggo dipersilahkan, nanti kita akan tawaf bareng-bareng seperti kemarin. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di antara para jemaah ada yang sudah yakin kemarin sudah sempurna. Misalkan di antara para jemaah ada yang mau mengumrohkan keluarganya yang sudah meninggal dunia sebagai tanda kasih sayang kita, bukti pengabdian kita, juga boleh dilaksanakan pada hari ini. Umrah sendiri, halo, umrah sendiri, ada yang umrah untuk keluarganya, halo, ada. Oke, nanti kita niatnya bareng-bareng ya, diniatkan. Yang pertama kita niat untuk diri sendiri dulu, selepas dari itu niat yang untuk membadalkan ya. Jadi kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat yang boleh dibadalkan, yang boleh diumrohkan harus orang yang meninggal dunia. Yang kedua, boleh tidak meninggal dunia dengan katakan orang tersebut ya sakit parah, dua renta sekiranya dengan sakitnya tersebut tidak bisa memungkinkan lagi berangkat Mekah Madinah, itu boleh. Sedangkan syarat orang yang boleh mengerjakan yang pertama harus amanah. Nah, maksudnya amanah gimana? Nanti kalau sudah niat di Jirona, maka harus diselesaikan sampai rukun umrah yang terakhir. Misalkan di antara para jemaah belajar dari pengalaman, ketika di hotel ditanya, Pak, Bu, mau umrah? Yang kedua, mau tak? Masih kuat. Di Jabal Rahmah dipastikan lagi, Bu, Pak, mau umrah? Mau tak? Kuat. Niatlah mereka di Masjid Jirona. Setelah mereka niat di Masjid Jirona, nyampe di hotel, mungkin sudah tergoda dengan kasur yang empuk, bantal yang lembut, kemudian rasa capek yang luar biasa. Bilang sama ustadznya, Pak, saya gak jadi umroh, dibatalin saja ya. Nah, itu gak boleh. Malah kalau kita sampai kejadian seperti itu, pulangnya kita ke tanah air malah membawa tanggungan hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengapa? Karena ada salah satu rukun umroh yang tidak terlaksanakan. Sampai di sini paham? Jadi untuk para jemaah yang kiranya tidak kuat, tidak mampu, gak usah sungkan-sungkan untuk pamit, gak ikut, gak usah sungkan-sungkan, pamit saja, dimaklumi. Jadi kaki kita bengkak misalkan, ikut udah gak kuat segala macam, jadi gak usah memaksain. Karena teman-teman yang lain umroh kemudian memaksain niat, nyampe di hotel gak jadi karena sakit, itu gak boleh. Sekali kita sudah niat di Jirona, tawafnya harus diselesaikan, sa'inya harus diselesaikan, tahallulnya harus diselesaikan. Paham ya? Jadi gak boleh karena nanti kita udah niat di Masjid Jirona, sampai di hotel dibatalin. Kecuali kalau kita belum niat, misalkan sekarang kita pikirkan dulu karena keadaan kurang mampu, kurang sehat, gak mau umroh, gak apa-apa kalau dari sekarang. Tetapi yang gak boleh kalau kita nanti sudah niat. Paham Bapak Ibu? Karena mengapa? Nanti ketika pelaksanaan ibadah umroh itu sangatlah berbeda dengan umroh pertama kita. Umroh pertama kita kemarin Bapak Ibu, di malam hari adem ayem nyaman, gak ada panas. Kita kapan nanti umrohnya, pokoknya selesai sholat zuhur. Nah, insyaallah paham semua ya. Jadi sambil dipikirkan dulu ya, sambil dijalani dulu, kuat tidak. Kalau kuat, ayo kesempatan kita langsung berada di kota Mekah. Kalau badan kita kuat, fisik kita sehat, ayo kita manfaatkan hikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Ada kesempatan umrah, kita umrah. Ada kesempatan tawaf, kita tawaf. Jadi yang kuat. Kalau tidak kuat, jangan memaksakan diri. Yang terpenting, umrah wajib kita selesai kemarin. Umrah wajib kita sudah tergugurkan pada malam kemarin. Paham semua ya? Kemudian
Kemudian mungkin di antara para jemaah misalkan merasa kemarin sudah sempurna, sekarang mau mengumrohkan keluarganya. Misalkan yang meninggal ayah dan ibunya, sekarang misalkan mau mengumrohkan ayahnya, mau mengumrohkan ibunya. Ingat, untuk satu kali almarhum satu orang itu satu kali perjalanan umroh. Misalkan yang meninggal ibu, bapak, maka pilih satu-satunya yang mana yang mau diumrohkan. Jangan langsung diniatkan dua sekaligus, nggak boleh ya. Untuk satu kali perjalanan umroh tawaf sa'i tahallul, satu kali niat untuk satu orang. Seandainya Islam membolehkan untuk satu kali perjalanan umroh untuk beberapa orang, tentunya saya akan mengumrohkan orang-orang sekampung saya. Karena Islam tidak membolehkan Bapak Ibu, maka untuk satu orang satu kali perjalanan umroh. Misalkan ibu kita sudah, ayah kita belum, sedangkan kita besok mau umroh lagi, capek gak kuat, kita sebutlah dengan itu dengan mengamanahkan ke orang lain, atau yang kita kenal dengan badal umroh. Nah, kemarin alhamdulillah ada beberapa jemaah yang sudah mengamanahkan ke saya, ada sebagian yang sudah saya laksanakan. Nah, mungkin kemarin Bapak Ibu jarang melihat saya di hotel, bukan gimana, nggak sesering melihat seperti di hotel Madinah, karena kalau di Mekah itu kadang secara mutawif ya, itu kadang sehari balik sampai 3 kali, 5 kali ya, apalagi yang sekarang. Nah, jadi itu Bapak Ibu kuat mau ikut saya juga boleh, bisa jadi ntar misalkan besok free, biasanya mutawif itu berangkat sebelum subuh, habis subuh setelah hasilnya berangkat lagi sampai 4 sampai 3. Biasanya kalau mau tahu sudah kerja bareng-bareng umrohnya sampai 5 kali, udah biasa. Namanya pegel tinggal dikasih apa ya, petil dikasih sama. Ada yang mau ikut sehari mungkin 3 kali. Terima kasih. Gak pengalaman. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya juga kebiasaan orang yang tinggal di kota Mekah, amalan ya, khususnya orang-orang Madura itu dapat amalan dari gurunya. Kalau tinggal di Mekah ya, ataupun datang umroh, datang haji, ada kesempatan laksanakan 41 tawaf. Insya Allah semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Paham? 41 tawaf tanpa sa'i, 41 tawaf, bukan 41 putaran. Tinggal dikalikan saja, 7 putaran dikali 41 berapa? 200? Tidak ketahuan yang sekolahnya jauh dengan berapa? Hah? Itu kalau berangkatnya subuh, kita selesainya bisa maghrib enggak, kurang maghrib itu kadang sampai jam 12 malam. Tadi kita bawa makanan, alhamdulillah saya pernah coba 2 kali. Nah, Hajar Aswad berapa kali? 1 kali. Nah, enggak, sampai situ enggak lagi enggak. Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad itu Bapak Ibu lewat pas mau masuk ya, lewat biasa, maksudnya lewat bawah. Kalau selesai nyium Hajar Aswad terbang kita lewat atas. Enggak digotong sama orang. Makanya buat ibu-ibu, bapak-bapak ya, mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Sedangkan kita tidak bisa mencium Hajar Aswad tanpa kita menyakiti orang lain. Dan juga, karena kadang ada sebagian jemaah yang menjadi kebiasaan di daerahnya. Kalau umrah, kalau haji gak mencium Hajar Aswad, gak asah katanya. Itu kata siapa? Gak ada seperti itu. Yang ada, malah untuk ibu-ibu yang pengen mendapatkan pahala mencium Hajar Aswad sangatlah mudah. Pengen tahu? Ajak suaminya berhubungan di luar. Itu pahalanya saya seperti mencium Hajar Aswad. Ya, Pak? Apa? Oh, nggak bisa nampak, soalnya berkerumun seperti itu. Oh gitu. Nanti kan kalau usah di Mekah, di rumah kita juga boleh. Misalkan, Mas, saya pengen pahala Hajar Aswad, misalkan. Kemudian ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Gimana? Umrah semua? Yang pakai kursi roda gimana? Umrah lagi enggak? Tidak ya? Tidak ya? Tidak, oke. Ya, soalnya ini yang penting wajibnya sudah. Ya istirahat di kamar. Terus ibu siapa tadi? Don? Nenek enggak? Enggak, sama ibu berarti ya? Nungguin di kamar? Ya. Bunda mau ikut umrah? Teman ibu yang nggak ada. Oh, enggak apa-apa. Itulah. Mama nunggu juga mah. Insya Allah pengabdian bunda ke orang tuanya, pengabdian semua jemaah ke orang tuanya tidak akan ada sia-sia ya. Ya. Kemudian para jemaah ketemu Allah, ketemu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sebentar lagi kita akan tiba di Masjid Ji'ronah. Di Masjid Ji'ronah ini kita akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, seperti kemarin kita di mana? Masjid Qur'ani. Yang pertama sunat 2 rakaat sunat ihram, bukan sunat ihram, tahiyatul masjid. Yang pertama, kemudian yang kedua salat sunnah ihram. Selepas dari itu kita langsung kembali ke bus, kita niat, kemudian kita langsung menuju hotel. Jadi di Masjid Ji'ronah tidak ada yang boleh belanja. Siap ibu-ibu? Nanti ada yang lihat shopping ditinggal. Nah, alhamdulillah tidak ada belanjaan di sini. Alhamdulillah, aman saya. Saya sama bapak-bapak masih kepercayaan masih penuh. Sama ibu-ibu ini loh. Tapi nggak apa-apa, akan kita niatkan untuk ibadah. Intinya bagaimana membahagiakan keluarga yang ada di kampung kita, tetangga, kawin. Jadi untuk para jemaah kita tidak lama-lama di sini ya, uduk langsung sholat. Nah, ketika kita ke toilet, mohon hati-hati, jangan sampai pakaian yang mau kita bawa untuk tawaf, lebih bapak-bapak, kalau ihramnya punya satu, cuma punya satu, jangan sampai terkena najis ketika kita masuk ke kamar mandi. Nah,